Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Saat kami datang di hadapan-Mu, kami membawa penyembahan kami. Yes Lord. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
Syukur bagi Allah kami yang luar biasa. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang begitu luas kasih, Allah yang begitu sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Ya. Tuhan memberikan waktu bagi kami. Haleluya. Untuk kami datang di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kami bersama-sama beribadah di hadapan Yes, Tuhan. haleluya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini adalah hari yang sangat kami nantikan, di mana perkumpulan dalam satu ruangan Tuhan, kami bisa menyembah, kami bisa memuji nama Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan, itu semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa berdiri, kami sehat, kami mampu. Itu semuanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami di tempat ini ibadah kami serahkan ke dalam tangannya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah kami, kiranya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, jemaat-Mu kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mau mengganggu kami, kuasa kegelapan yang mau mencuri sukacita kami, yang mau mengambil bagiannya di dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan, bersatu hati kami patahkan kuasanya, kami usir kuasanya, kami tolak kuasanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita melompat bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara saudara, Haleluya. kalau ada sukacita, mari pandang samping kiri kanan saudara. Katakan semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita yang mengatakan haleluya, aku memuji Tuhan. Semuanya kita bertepuk tangan. Tidak boleh ada yang lemah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, aku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
dari depan ini, cuman bagian depan ini yang semangat, bagian belakangnya tidak ada semangat. Haleluya. Haleluya. Bisa bersemangat. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian kita berkata, Baka Yesus Hasambuaita. Amin. Amin. Kita percaya dalam Yesus ini kita selalu memiliki hati persaudaraan. Amin. Kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk saat ini, di mana Tuhan memberikan sukacita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bisa menaikkan pujian kami bisa melompat di hadapan Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, di mana Tuhan selalu menolong dan menyertai kami, bahkan selalu mencurahkan berkat kasih di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kembali kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Janganlah pandang dari besar kecilnya ya Tuhan, namun pandanglah dari ketulusan hati kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian kita yang mengatakan dengan hati bersyukur. Kepada
Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita undang kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan dibukakan, kuasa Allah yang dahsyat memenuhi kita dan memberi kita pengertian akan firman-Nya. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Anugerah-Mu yang besar ya Tuhan menaungi setiap kami. Sehingga pada siang hari ini kami masih berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan dapat mengubahkan setiap kami. Agar setiap kami Tuhan mengenal Yesus Kristus lebih dahsyat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Amin. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa yang ambil pujian pada pagi hari ini, di mana puji-pujiannya dapat memberkati kita, dapat menyegarkan setiap jiwa kita. Amin. Amin. Seperti tidak lagu kita tadi, Hili Salawa no utalui, Amin. Asi sabaka uterei. Mungkin kita belum melewatinya ya. Karena nata tere Hili Salawa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena nata tere tak alami asi sabaka gara-gara memberitakan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, jikalau sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita semua, memberitakan kebenaran firman-Nya kepada kita, dan kita masih menikmati anugerah Tuhan. Amin. Makanya pada hari ini saya sangat bersyukur setiap kali saya diberi pelayanan, saya mengambil khotbah, saya mengambil pujian, atau saya mengambil pelayanan yang lain, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Karena kenapa? Kesempatan itu sangat berarti bagi saya. Ya, saya sangat bersyukur karena bisa saya mendapatkan pelayanan hari ini itu karena beroleh anugerah dari Tuhan. Ya. Mungkin setiap hari kita mengalami permasalahan, setiap rumah tangga kita mengalami pergumulan, mengalami doa-doa kita yang tidak terjawab, atau kita menanti-nantikan jawaban Tuhan atas setiap relung hati kita, atas doa-doa kita, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita, buat orang tua kita, pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita. Mungkin belum terjawabkan, mungkin belum kita terima saat ini. Tapi firman Tuhan berkata, jangan lelah. Amin. Jangan lelah, bersukacitalah dalam segala hal. Karena ada waktunya Tuhan nantinya bertindak atas hidup kita. Dan nantikan bahwa tindakan Tuhan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayatnya yang 12.
yang tidak punya Alkitab ada di depan, boleh membaca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dengan kita menghormati Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita baca firman Tuhan dengan suara yang lantang, bersemangat. Haleluya. Ya, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah, ya Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13-nya, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Kristus, kebenaran firman Tuhan ini dengan perikop yaitu rindu kepada kediaman Allah. Rindu pada kediaman Allah. Bapak Ibu kekasih Kristus yang diberkati Tuhan pada hari ini, kita bersyukur kita masih menikmati hadirat Tuhan dan firman-Nya pada pagi hari ini, di mana Tuhan berfirman kepada kita bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Lebih baik 1 hari. Kalau dibandingkan 1000 tahun, 1000 hari banding 1 hari, itu sangat jauh, saudara-saudara. Ya, sangat jauh sekali. Tapi Daud hari ini mengingatkan kita bahwa bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lebih mulia daripada bersekutu, berteman, bergaul kepada orang-orang fasik. Lebih baik kita beribadah selama 2 jam daripada 24 jam di tempat minuman, di kedai, nongkrong sama teman-teman, jalan-jalan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada gunanya. Daud merasakan begitu ada lawatan Tuhan ketika dia bersama dengan Tuhan, ketika dia berdoa, bersekutu.
Di ayat yang kedua dia berkata, Bapak Ibu, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita lebih senang. Karena tidak ada keadilan di sana. Tidak ada yang menusuk kita. Tidak ada yang memfitnah kita. Tidak ada yang mengganggu kita. Makanya Daud berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Ya. Di ayat yang ketiga dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin. Ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Ya. Ya. Adakah kita juga seperti Daud, Bapak Ibu? Ya, mungkin kita dalam proses mengikuti jejaknya Bapak kita Daud. Ya. Daud berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-Mu. Jiwaku hancur merindukan firman Tuhan. Jiwaku hancur merindukan persekutuan kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu, pergumulan hidup kita tidak pernah lepas. Ya. Dan kebahagiaan kita tidak juga lepas dalam setiap hari-hari kita. Ya. Mungkin beda-beda pergumulan kita. Kalau saya tanya satu persatu, bagaimana pergumulan kita? Mungkin ada yang mengatakan, saya bergumul, abula dedegu, ke fomogu, abula dedegu ke istrigu, abula dedegu ke nonogu. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu, abula dedegu ke nonogu ketika Hebron Wiener berantem. Tidak mendengar. Bahkan hausofu ke dahaya gabula dedemu, fao yang mana gabula dededa sitobai itaha usida. Sesungguhnya kita mau lepas tapi tidak bisa. Sepertinya kita sudah diikat untuk menghadapi persoalan itu. Mungkin orang yang di samping rumah kita, orang yang caci-caci maki kita, bahkan persoalan hidup kita, pergumulan kita karena harta kita. Ya, itu sering kali Bapak Ibu. Ketika kita punya uang, kita sudah simpan dan ada orang datang untuk meminjamnya dan kita berikan, dan ketika kita menggunakan uang kita itu katanya belum ada 1000 alasan. Bahagia GPE. Yami muhalewo nami bafa mareta. Muhalewo na daw gusto na gaji mo. Sabatawa nana kefe. Padahal sudah kita berharap bahwa jatuh tempo ini nanti kita akan menggunakan uang itu. Kita akan menggunakan uang itu dengan tepat waktunya. Dengan membeli sesuatu kah? Kita sudah sisipkan harta kita itu. Tapi maya abula diduda ama ina ketika kita menagihnya, sudah hak kita, sudah milik kita, sudah kita tolong lagi, sudah kita kasihani lagi, tapi masih aja maya abula diduda. Amin. Amin. Ya. Marah kita. Tidak tahan daging ini. Marah. Demikian juga Daud.
Daud itu adalah orang yang cinta akan Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Tapi ketika dia berdosa, saudara, apakah Tuhan meninggalkan dia? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Saya katakan tidak. Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan dia juga tidak meninggalkan Tuhan. Terbukti di ayat yang kedua ini. Dia katakan, jiwaku hancur karena merindu pelataran. Sekalipun dia ada dalam masalah, dia ada dalam pergumulan, dia dimuluri oleh dosa. Ya, dosa Daud banyak. Daud itu kalau kita baca kisah Daud itu banyak sekali. Dia membunuh, dia berzina, dia mengambil istri orang, di mana dia pergi ada istrinya. Ya, dia berdosa. Tuhan jijik melihat dia, saudaraku. Namun Tuhan juga adil. Tuhan menegur. Tuhan menyatakan mujizatnya kepada setiap orang yang mau bertobat. Nah, ketika Daud merasakan kehancuran dalam dagingnya, secara fisik dia hancur dan tidak semangat, tidak berdaya. Dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran. Aku lebih baik berada di pelataran Tuhan daripada di tempat yang lain. Bapak Ibu kekasih Kristus juga, kalau ada pergumulan kita, tidak perlu kita menceritakan kepada orang lain. Tidak perlu kita tidak ke gereja. Tidak perlu kita menceritakan kepada orang-orang banyak bahwa inilah pergumulanku. Lebih baik kamu datang kepada Tuhan. Lebih baik seperti itu, Bapak Ibu. Atau ada masalahmu, kamu datang di tempat minuman keras, membuang waktu. Lebih baik, saya mau tekankan Bapak Ibu, kekasih Kristus, sahabat-sahabat Tuhan. Lebih baik ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Karena di sana ada kelegaan, ada damai sejahtera. Ada kebahagiaan yang sejati. Karena di sana tidak ada yang mengganggu kita. Di sana kita akan mendapatkan pembelaan. Di sana kita akan mendapatkan keadilan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, karena di sana ada janji-janji Allah yang kekal. Kalau ada cita-citamu, ada harapanmu ke depan, nyatakan dalam doamu. Nyatakan dalam kesendirianmu. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti tolong. Mungkin Bapak Ibu melihat secara kasat mata, berpikir secara logika bahwa itu tidak mungkin dan tidak mungkin. Percayalah, Tuhan menggunakan banyak cara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Supaya kita tidak berdosa, Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, menyatakan apa yang ada dalam hati ini, dan Tuhan bertindak. Di ayat yang keempat dia berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya.
pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka berbuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amen. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini sangat luar biasa saudaraku, Bapak Ibu kekasih Kristus. Mujizat Tuhan nyata atas setiap kita ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita membina hubungan relasi dengan Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan menyatakan pemulihan, bahkan Tuhan menyatakan kuasanya, kedahsyatannya di dalam setiap hidup kita, memulihkan keadaan kita. Apa yang mau kita minta sama Tuhan? Pasti Tuhan kasih. Tinggalnya kita, apakah kita sanggup menunggu atau tidak? Amen. Apakah kita sanggup menunggu atau tidak? Karena terkadang kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita mau cepat-cepat menerimanya. Kita tidak mau menunggu terlalu lama. Kita tidak mau terlalu bosan menunggu, menanti-nantikan janji Tuhan. Kita maunya instan. Kita doa langsung ada. Tuhan tidak serta-merta demikian Bapak Ibu. Tuhan melihat seberapa kadar iman kita, seberapa kemampuan kita meminta sesuatu itu sama Tuhan. Ya, contohnya saja, saya Bapak Ibu, kalau saya sekarang minta Tuhan, saya mau ada mobil. Tuhan, saya mau ada mobil supaya kami bisa pulang kampung itu bersama-sama dengan anak-anak. Haleluya, amin. Ya, saya aminkan. Tetapi Tuhan lihat, bukan karena kita tidak punya uang Bapak Ibu untuk membeli mobil. Bisa sekarang instan, bisa kita membeli mobil. Sekarang ada untuk pinjaman online. Ada. Ya. Sekarang bisa sertifikasi rumah bisa kita gadaikan. Mobil kan? Ya. Tapi Tuhan lihat, apakah bisa saya bawa mobil? Apakah saya bisa muter-muter kepala mobil entah nantinya jatuh? Ya kan? Atau nantinya tabrak sama orang. Itu yang Tuhan lihat. Bukan kita kemauannya kita. Karena Tuhan itu memberi janjinya kepada kita, memberi berkatnya itu kepada kita sesuai dengan kadarnya kita, sesuai dengan prioritasnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak memberinya dengan kita tidak minta. Kita tidak bisa. Tuhan kasihnya sebisanya kita, saudaraku. Ya, jadi mintalah sama Tuhan apa yang ada dasar di dalam dirimu. Ya, contohnya kamu sudah sekolah, kamu mau melanjut kuliah. Tuhan, saya mau kuliah di universitas. Saya mau ke Jakarta, yang kuliahnya yang ternama. Tuhan kasih, karena sudah ada dasar. Kalau tidak ada dasar, bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kasih. Ya, terkecuali kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, luar biasa. Ibu pendeta tahun ini membeli motor karena itu butuh. Ya, karena dia butuh untuk menjemput orang-orang yang mau beribadah sama Tuhan. Coba kalau ibu pendeta tidak bisa bawa motor, bagaimana Tuhan mau kasih? Ini
Tidaklah. Ujung-ujungnya Tuhan tidak kasih. Yang lain Tuhan kasih. Adalah jemaat yang kakinya baca. Amin. Yang mau pergi ke gereja, yang mau pergi ke gereja tanpa mengenal hujan, sinar matahari, jauh atau dekat, Tuhan kasih. Tuhan baik loh Bapak Ibu. Amin. Tuhan baik. Akhirnya, jangan kita mau yang instan sama Tuhan. Ikuti proses. Karena dalam proses itu, kita dapat menikmati setiap hadirat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Lebih dahsyat, dan lebih dahsyat. Amin. Ya. Makanya, firman Tuhan pada hari ini, Ia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daud merasa hancur. Mungkin terkadang kita juga hancur jiwa kita. Ya, merasa tidak bisa bangkit. Ingat firman Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari, 1 minggu tidak engkau pelayanan. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali kalau maunya saya diberi tugas itu pelayanan sekali seminggu. Itu paling tidak, karena kita banyak di tempat. Saya senang sekali. Ya, senang sekali. Sepertinya saya menyambut Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Tapi kalau terkadang saya mendapat pelayanan sekali 2 minggu, sekali sebulan, saya merasa, kapan lah ya? Kapan? Itu tersendiri Bapak Ibu. Firman Tuhan ini bukan kepada Bapak Ibu yang pertama, itu kepada kami. Pada kami. Setiap saya mengambil renungan, itu ujiannya buat saya. Ketekunannya buat saya sendiri. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, teguh bersama dengan Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saya mengalami kegoyangan dalam iman, saya cepat-cepat. Haleluya. Saya cepat ingat Tuhan. Ingat firman Tuhan. Saya bersekutu sama Tuhan. Saya menangis bahwa Tuhan maafkan saya. Tuhan ampuni saya karena saya telah berdosa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, apa kebenaran firman Tuhan hari ini? Kalau kita bisa memetik, bisa kita ambil 1 ayat saja. Atau kita ingat paling tidak bahwa hari ini firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Jangankan dulu 1000 hari, Bapak Ibu. 1 minggu aja hanya 2 jam Tuhan minta sama kita. Kita tidak bisa. Tidak full kita berikan sama Tuhan persembahan hidup kita. Tidak. Kalau saya tanya mengapa, banyak alasan, 1000 alasan ada sama kita. Alasannya anak-anak saya, suami saya, jalan saya, hujan, banyak kain di rumah, ada tamu di rumah. Masuk akal. Tapi ingat Bapak Ibu, engkau semakin hari engkau mengatakan hal demikian, semakin hari engkau akan hancur. Pelan-pelan engkau akan hancur. Kehancuranmu adalah tidak nyaman engkau di rumah. Tidak bahagia engkau di rumah. Engkau akan mendapatkan masalah. Engkau akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Lagu kita tadi, hanale seki-seki dede. Hanale seki-seki dede. Meno arena o banga Yesus. Rumah arel kita. Coba kalau kita dekat.
Kita berbicara itu fun. Kita bicara itu seperti teman. Saya kalau berdoa sama Tuhan itu, saya jadikan Tuhan itu sebagai teman saya, sebagai sahabat saya. Karena firman Tuhan berkata, saya tidak menyebut engkau hamba, tapi saya menyebut engkau sahabat. Sahabat, hamba itu seperti budak, Bapak Ibu. Hamba juga yang Tuhan maksud dalam Alkitab adalah orang-orang pelayan Tuhan. Ya. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai lawan atau rekan pelayan. Tuhan sahabat. Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat supaya kita dapat curhat sama Tuhan, mencurahkan isi hati kita apa saja kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang natobay ita sigo, napasosolo to mo. Pasosolo to ke Bapak Hebron. Kadang-kadang Bapak Hebron tidak ingat waktu pulang. Saya marah. Baik tahal sigo. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Bapak kenapa sih? Soalnya saya seolah-olah saya mau pengen putarkan waktu itu dengan instan. Tidak pernah terjadi hal demikian. Saya merasakan hal demikian. Tapi Tuhan beri itu supaya kita kuat, supaya saya kuat. Saya ambil hikmatnya. Amin. Ya. Di ayat yang 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, Bapak Hebron, angkat dulu pindah dulu. Kasih dia di belakang. Saking dianya menahan. Angkat aja di belakang. Pak Hebron, langsung aja bawah. Nah. Ya. Bapak Ibu, Tuhan Allah adalah matahari. Kenapa Daud berkata demikian? Karena di sana ada cahaya. Ya. Ketika kita berdoa bersekutu sama Tuhan sendiri, ada cahaya. Pernahkah Bapak Ibu merasakan sesuatu hal yang berbeda ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa, menangis sekalipun? Sepertinya cahaya melintas. Ada pernah, amin? Ada yang pernah merasakan demikian? Ada cahaya. Saya sering kali itu Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan buat saya. Ketika saya sungguh-sungguh ada sesuatu yang saya minta, Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Ketika cahaya itu melintasi, sekali aja melintasi, dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan sebagai peneguh. Sebagai peneguh. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu. Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih melawat kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, karena di sana ada kebahagiaan sejati, ada mujizat, ada janji-janji Tuhan yang kekal. Jangan putus-putus pengharapanmu kepadanya, karena di sana Tuhan jauh melakukan dari apa yang engkau pikirkan. Mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Dengan refnya saja berkata, bersamamu Tuhan.
Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Sahabat. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami sepanjang siang hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan dapat mengingatkan kami, dapat meneguhkan kami, dapat melawat kami dan memulihkan setiap keadaan kami. Ya. Kami mau Tuhan terus-menerus hidup dalam persekutuan-Mu ya Bapa. Karena di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan ada kebahagiaan sejati, ada keyakinan yang kokoh, ada pengharapan yang teguh. Dan kami juga merasakannya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan akan menyertai kami dengan senantiasa. Amin. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Teguhkan iman percaya kami kepada Yesus. Ya. Agar kami Tuhan semakin hari kami semakin kokoh dan tidak goyah. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi sulung. Sama seperti firman-Mu berkata bahwa Engkaulah cahaya matahari kami. Amin. Engkaulah perisai kami, Amin. yang menaungi kami. Engkaulah gada kami ya Tuhan, tongkat keselamatan kami, Ya. dasar iman kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Dan semoga apa yang telah kita dengar hari ini menjadi kekuatan bahkan menjadi pedoman kehidupan kita. Amin. Baik, untuk saat ini mari kita memberikan persembahan kedua kita. Kita angkat pujian kita yang mengatakan dengan hati bersyukur. Kepada petugas kami persilakan.